Halo semua, balik lagi dengan Kukles Hobi. Di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk SA Figure Suguru Geto. Ini yang Tokyo Jujutsu High School version. Ini sama versinya dengan SA Figure Satoru Gojo yang saya pernah unboxing dan review juga di channel ini. Jika kalian mau lihat videonya, saya akan taruh link ke video tersebut di description video ini. Tapi di video ini kita akan lihat figurasi Geto seperti apa, apakah mirip dengan Gojo atau enggak. Saya pre-order figur ini dari Ami dengan harga 7.940 yen. Langsung kita lihat sama-sama untuk figur SAF Suguru Geto yang versi ini. Untuk dari boxnya, ini bisa dibilang mirip dengan box Satoru Gojo. Bedanya hanya di warnanya dan tentu saja untuk preview dari figur dan pose-posenya. Jadi untuk figur Satoru Gojo dan Suguru Geto ini, mungkin saya mesti kasih tahu dulu, mungkin saya agak sedikit bias karena ini adalah salah satu arc favorit saya, mungkin bisa dibilang arc yang paling favorit saya, terutama dari season 2. Saya enjoy banget nonton arc-nya ini dan saya suka dengan karakter Gojo dan Geto di arc ini ya. Ini adalah semua aksesoris yang didapat dengan figur Suguru Geto yang versi ini. Bisa dibilang lumayan standar untuk sebuah SAF figur ya. Dan instruksinya ini masih dalam bentuk kertas, dan karena partsnya sendiri sangat simple, saya rasa nggak terlalu ribet untuk pakainya. Dan untuk ganti-gantinya, paling yang pakai part tangan yang seperti dalam kantong itu aja sih yang diperhatikan. Sisanya menurut saya cukup straightforward ya. Untuk dari sisi artikulasi, menurut saya ini masih cukup standar untuk sebuah SA figur. Tidak ada yang sampai wow banget. Jadi kalian bisa lihat di sini dari kepalanya, dari lengannya, upper body part, lower body part, dan kaki. Ini masih dibilang cukup standar untuk sebuah artikulasi dari SA figur. Jadi bisa dibilang memang biasanya sudah cukup bagus ya untuk artikulasi dari SAF. Jadi untuk si figur Suguru Geto ini saya bisa dibilang sudah cukup puas dan tidak ada yang saya komplain sampai gimana dalam artikulasi. Mungkin beberapa joint di tangannya dalam beberapa movement agak limited, tapi menurut saya nggak masalah karena overall secara artikulasi ini menurut saya sudah cukup bagus untuk figur ini. Dari sisi penampilan, overall looknya di sini menurut saya terlihat cukup bagus. Figurnya ini mirip dengan karakternya si Geto yang kita lihat di seriesnya. Jadi secara kemiripan ini sudah kelihatan bagus. Di sini rambutnya di sculpting cukup oke. Dan dari overall look, terutama untuk outfitnya, menurut saya sudah cukup oke. Bisa dibilang look dari outfitnya mirip dengan SAF Satoru Gojo yang versi ini. Jadi walaupun overall looknya saya suka, mungkin ini nggak tahu saya aja atau mungkin untuk semua produk, beberapa dari paintnya agak kurang rapi ya. Kalian bisa lihat di sini ada 2 spot yang kelihatan banget yang hasil paintingnya kurang rapi. Jadi jika kalian beli figur ini, kalian boleh tolong kasih tahu saya apakah itu akan sama juga di kalian atau mungkin ini defect di ya figur yang saya dapat aja. Kasih tahu saya ya. Overall saya cukup puas sih dengan overall look dari figur ini ya. Dari extra faceplates ada 4 extra faceplate. Ini yang pertama, ini yang lebih serius untuk ekspresinya. Lalu ini yang seperti tertawa dengan mata tertutup. Lalu yang berikutnya juga sama ya, mata tertutup dan tertawa, agak berbeda ekspresinya dengan yang tadi. Yang terakhir ini lebih yang serius dengan mata yang agak melotot dengan mulut terbuka. Dan untuk hand partsnya ini menurut saya cukup oke dari sisi variasi. Ini ada yang pegang handphonenya dan ada yang dimasukin ke kantong. Jadi mungkin dari sisi jumlah dan variasi bisa dibilang masih cukup standar ya untuk sebuah SAF figure. Jadi ini what you expect is what you get dalam hal jumlah dan variasi. Mungkin yang paling saya suka cuman yang ini ya. Ini mirip seperti si Gojo punya juga yang seperti kayak masukin tangan ke kantong. Ini mungkin hand parts yang paling cukup menarik selain yang megang handphone. Jadi overall sudah cukup standar dan sesuai ekspektasi ya untuk hand parts ini dapat. Untuk bikin pose, saya akan bikin 2 pose yang berbeda dengan figur ini. Pertama kita copot dulu untuk faceplate-nya karena saya akan ganti dengan yang ini. Jadi untuk pose yang pertama saya akan posein figurnya memegang handphonenya dengan satu tangan di kantong. Jadi mungkin sebenarnya ganti-ganti partsnya sangat simple. Mungkin yang agak susah sedikit adalah memposisikan bagian dari tangannya yang seperti masuk ke kantong itu ke celananya ya. Jadi
mungkin ini aja yang agak mungkin nggak susah, bisa dibilang positioningnya mesti bener-bener oke, jadi nggak kelihatan aneh untuk bagian dari kantongnya ya. Ya, kita sudah pasang kedua handpartsnya, tangan kanan pegang handphone dan tangan kiri yang seperti masuk ke kantong ini. Dan seperti saya bilang, hanya positioningnya aja yang mungkin agak sedikit makan waktu biar kelihatan bagus ya. Jadi kira-kira seperti ini untuk pose yang pertama. Dan karena ini figur SAF, tentu saja figur ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan stand. Untuk pose yang kedua, saya tentu akan memakai faceplate yang berbeda. Mungkin bisa dibilang ini lebih ke arah serius atau battle pose ya, karena tadi bisa dibilang lebih fun. Ini adalah kedua handpart yang saya pakai, dan tentu saja untuk pose yang lebih serius atau battle pose saya akan pakai faceplate yang ini karena sangat cocok. Ya, jadi untuk ganti-ganti partsnya seperti kalian bisa lihat ya, benar-benar sangat gampang, straightforward. Jadi menurut saya nggak susah untuk bikin variasi pose dengan figur ini. Karena untuk pasang dan swap handpartsnya sangat gampang, dan faceplate-nya juga. Ya, saya mau kasih lihat dengan pose seperti ini tetap bisa berdiri sendiri, dan kita sudah bikin dua pose yang berbeda dengan SAF Suguru Geto dan Tokyo Jujutsu High School version ini. Untuk perbandingan ukuran, yang pertama dengan SAF Satoru Gojo yang versi ini, lalu dengan SAF Suguru Geto, lalu dengan SAF Yuta Okosu, dan yang terakhir dengan SAF Aoi Todo. Oke, kita sudah selesai untuk unboxing ya. Kita langsung masuk aja ke review untuk figur SAF Suguru Geto yang Tokyo Jujutsu High School version. Dari sisi artikulasi, ini menurut saya cukup standar untuk sebuah SAF figure. Nothing to complain, not really nggak ada yang wow, tapi menurut saya cukup standar dan sudah oke. Dari sisi penampilan, ini kemiripan yang bagus dengan karakter Suguru Geto yang kita lihat di seriesnya. Ini saya cukup puas. Untuk overall look sebenarnya bagus, tapi seperti saya bilang tadi, ada beberapa spot di outfitnya yang paintingnya kelihatan kurang rapi. Jadi itu saya nggak tahu itu defect di sini saya aja atau mungkin untuk semuanya kena defect seperti itu. Jadi jika kalian beli, kalian kasih tahu saya. Extra parts ini dapat menurut saya cukup oke dalam jumlah variasi, dan jumlah yang dapat seperti faceplate-nya dan handparts-nya ini seperti what we expected dari sebuah SI figure kita dapat, jadi cukup oke. Overall ini menurut saya figur yang cukup simple. Jadi jika kalian benar-benar suka dengan Suguru Geto, apalagi suka dengan flashback arc-nya, saya bisa rekomen. Tapi jika enggak, mungkin kalian boleh mikir-mikir dulu, karena ini harganya juga nggak rendah dan figurnya memang sangat simple banget, terutama dalam parts yang didapat. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini. Gimana menurut kalian tuh figur SAF Suguru Geto yang versi ini? Kasih tau saya apakah menurut kalian ini figur terlalu simple atau enggak? Jujur seperti saya bilang di awal, ini mungkin saya agak bias karena ini adalah versi dari Suguru Geto dan Satoru Gojo favorit saya. Jadi secara nggak langsung saya suka dengan figurnya. Tapi mungkin jika kalian nggak terlalu suka dengan arc ini dan kalian nggak terlalu suka dengan karakter Geto, mungkin kalian boleh mikir-mikir dulu. Karena mungkin menurut saya pribadi, versi SAF Suguru Geto yang Jujutsu Kaisen Zero mungkin bisa dibilang lebih keren dan lebih worth it dibeli dibandingin ini. Jadi kalian boleh consider dan mikir-mikir dulu sebelum beli figur ini. Untuk video berikutnya, saya akan unboxing dan review untuk SAF Roronoa Zoro. Ini yang versi Netflix live action One Piece. Ditunggu untuk video berikutnya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, boleh bantu dengan like dan share video ini. Boleh komen juga, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.